jumlah atlet panahan Kepri sekarang? Insya Allah atlet itu setiap tahunnya bertambah. Panah ini tidak sama dengan seperti kita mau main bola. Saudara, memanah sudah ada sejak 5.000 tahun yang lalu. Dan sejak 1953 didirikan organisasi olahraga memanah namanya Perpani, Persatuan Panahan Indonesia. Nah, untuk Kepulauan Riau, Perpani Kepri, kita hari ini berbincang-bincang dengan tamu kita, Bapak Abdul Razak dari Ketua Perpani Kepri. Selamat datang, Pak Abdul Razak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memanah ini luar biasa, saudara sekalian, bahwa sebuah olahraga yang memerlukan konsentrasi dan daya tahan tubuh yang prima. Nah, Pak Razak, ngomong-ngomong, apa yang harus dibutuhkan seorang atlet panahan? Saat ini kita jika atlet untuk berprestasi ada yang sebagai hiburan. Nah, jadi ada dua, ada yang tradisional berarti dia tidak untuk mengejar prestasi, ada yang target itu untuk ke prestasi. Jadi kalau kita di Batam Kepri pada ininya ada dua, jadi memang paling diutamakan adalah daya tahan tubuh. Berapa jumlah atlet panahan Kepri sekarang? Insya Allah atlet itu setiap tahunnya bertambah. Jadi untuk sampai saat ini seprovinsi Kepri kami bisa mengklaim itu baik di semua divisi itu lebih dari 500 atlet. Di seluruh Kepri? Iya. Yang paling banyak di mana? Di Kota Batam. Kota Batam. Kemudian yang kedua? Tanjung Pinang. Setelah itu yang lain? Karimun. Karimun, ya. Berarti 3 kota ini yang banyak potensi atlet panahan. Betul. Tapi sampai hari ini panahan belum masuk ke dalam Pekan Olahraga Nasional. Itu kenapa? Karena tanya pada pengurus yang sebelumnya, karena saya terpilih menjadi ketua Perpani 1 minggu menjelang Prapon pada tahun 2019. Jadi saya tidak bisa membentuk tim untuk yang berangkat pada Prapon itu. Saya tetap berangkat pada Prapon, saya hanya meninjau hasilnya. Tapi pada PON yang akan datang 2024 Aceh dan Sumut, kebetulan cabang panahan itu bermainnya di Provinsi Aceh. Insya Allah kita akan membawa atlet untuk berlaga pada PON yang akan datang. Ya. 2 hari lagi ada Open Turnamen panahan. Kepri International Field Archery Championship memperebutkan Piala Menpora RI. Jadi ini kalau dikatakan ini bukan untuk prestasi, tapi kita mengadakan acara ini lebih dari kepada sport tourism, karena ini belum pernah diadakan di Indonesia. Kalau hari kemarin pada tanggal 29 kita mengadakan seleksi atlet untuk berangkat ke Kejurnas. Itu targetnya tahu bahwa divisi ini bermain 50 meter, divisi ini bermain 70 meter. Tetapi pada kifak nanti yang akan dimainkan di lapangan golf, itu role-nya hampir sama seperti kita main golf. Jadi ada 24 target dengan jarak yang berbeda, dengan kontur medan yang berbeda. Nah, kalau Open Turnamen ini sudah berapa peserta yang ikut? Sampai saat ini target penuhnya itu 94 peserta. Sampai tadi kita tengok ada 63 dengan waiting list, ada dari Pakistan, India, Thailand, Malaysia dan Singapura. Yang sudah memastikan hadir di Batam. Iya. Nah, oke. Kemudian Pak Razak, banyak orang yang masih awam tentang panahan. Memang sekarang kita lihat di mana-mana ada lapangan untuk panahan. Dari anak-anak sampai remaja sampai dewasa gitu. Nah, kira-kira apa saja yang diperlukan untuk bisa ikut dalam kegiatan panahan ini? Kalau untuk pemula itu kalau dia langsung beli alat itu butuh kurang lebih sekitar 3 juta sampai 3.500.000.
Mahal ya? Ya, itu untuk pemula. Tetapi ada beberapa klub itu tidak langsung membayar. Kita bawa anak kita ke lapangan, ke klub tersebut, dia berlatih selama 1 bulan. Setelah anak kita tahu mau, baru membeli alat tersebut. Jadi selama 1 bulan itu alat dipinjamkan. Karena dia tidak sama, panah ini tidak sama dengan seperti kita mau main bola atau kita mau main bulu tangkis, kita kasih anak kita raket, jadi. Sementara panah tidak. Tinggi orang, tingginya panah sudah beda. Pak Raza bisa memanah? Saya sebagai terpilih, saya harus belajar. Oh gitu. Karena sebelumnya saya jadi di cabang olahraga tinju, saya dilarang jadi petinju. Tapi kalau di memanah, saya punya anak 3, berlima dengan istri, kita semua memanah. Yang kelebihannya kita memanah dengan keluarga, kita tidak berlawanan, tidak face to face, tapi kita dengan jarak berbeda, tapi di shooting lane yang sama. Jadi enaknya kalau kita di dalam keluarga memanah, shooting lane anak kita yang paling kecil sama kita dan istri itu sama berdiri. Tapi ngomong-ngomong, Pak Raza ini apa sih hobinya? Dulu di Pertina aktif, sekarang di ketua umum Perpani. Hobinya apa sebenarnya olahraganya? Kalau saya hobi olahraga, saya pasti di golf. Nggak ada hubungan ya? Tidak ada. Iya. Oke, Pak Raza, dalam olahraga memanah ini kan butuh fisik yang cukup prima ya. Kemudian apa latihan yang dilakukan untuk seorang pemanah di luar memanah sendiri? Mungkin latihan beban atau latihan push up apa gitu, supaya dia secara fisik itu kan butuh kemampuan tangan karena menarik busur, kemudian kelenturan dan bahu. Apa olahraga yang harus dilakukan? Kalau yang secara spesifiknya olahraga panahan ini tidak lebih fokus dia kepada rutin yang seperti yang ada di klub itu. Kalaupun tidak kita bisa hadir ke lapangan, itu ada beban kosong. Jadi ada tarik karet, itu tarik kosong istilah namanya gitu. Di samping ada nanti yang dari pelatih pasti akan memberikan menu-menu yang akan disiapkan setiap harinya gitu. Tadi Pak Raza bilang ada 500 atlet ya seluruh Kepri. Kalau pelatih berapa jumlahnya? Pelatih semenjak dari kita dulu masih kurang lebih sekitar sebelum sewaktu saya baru terpilih, pelatih yang bersertifikat masih dihitung pakai jari, belum lebih dari 10 orang. Tapi alhamdulillah kalau saat ini kita sudah pernah mengadakan pelatih di Tanjung Pinang dengan peserta 60 orang lebih. Nah, gitu. Ada Batam juga sudah mengadakan. Wasit kita sudah mengadakan pelatihan wasit itu 2 kali. Jadi makanya kalau sekarang saya berani membuat acara karena saya punya wasit lebih dari cukup untuk membuat event Di Batam ya? di Provinsi Kepri. Pak Raza, kemudian tadi kan sudah atlet, wasit. Kira-kira apa lagi yang diperlukan untuk pengembangan olahraga panahan ini di Kepulauan Riau ke depan? Olahraga panahan ini kita butuhkan, yang pertama saya rasa kalau dari pemerintah lebih banyak daripada pengusaha. Kalau saya lebih mengatakan kepada pengusaha, karena yang dibutuhkan itu adalah lahan tempat latihan. Sementara kita tahu pemerintah itu belum tentu dapat. Tapi kalau kita berdekat dengan pengusaha yang punya lahan yang belum dipakai, kita bisa fungsikan. Berapa luas lahan yang dibutuhkan untuk latihan panahan? Tergantung. Yang penting jarak yang terjauh itu 70 dengan dibutuhkan kurang lebih 100 meter jaraknya. Cuman lebarnya seperti lapangan bola begitu ya, cukup ya? Cukup. Tapi itu agak sulit di Batam. Agak sulit. Kenapa? Agak sulit karena tanah di Batam kan sedikit yang punya pemerintah. Jadi alhamdulillah karena kita juga teman dengan pengusaha-pengusaha developer, jadi banyak kita dapat pinjam pakai ke teman-teman yang pengusaha. Alhamdulillah banyak.
Apakah lapangan yang dibutuhkan itu memang harus rata seperti lapangan bola? Seyogyanya begitu. Oh, supaya tidak mengganggu kelancaran latihan ya? Iya, benar. Iya, iya, iya. Bisa nggak Pak Razak peragakan cara memanah itu seperti apa gitu? Memanah, Artinya posisi tubuh, kemudian tarikan yang tadi Bapak bilang tarikan kosong itu seperti apa? kalau tarikan kosong itu kurang lebih seperti gini. Kita ada karet, ditarik sini, Ya. silahkan lepas. Iya, iya. Jadi itu ada karet kosong aja dia. Jadi kita tidak ada bersentuh dengan orang, berbahaya karena kalau alat panah itu sendiri begitu ditarik nggak boleh dilepaskan kecuali dia ada aeronya. Jadi kalau untuk tarik latihan fisik itu dengan karet aja. Iya, iya, iya. Tadi Pak Razak menyinggung soal sport tourism. Iya. Seperti apa peluang sport tourism untuk Kepri? Ini kan kita juga tahu ini kan daerah pariwisata. Kalau sport tourism ini yang konsep yang kita buat pada field archery ini, saya terpanggil saat Juni 2021 yang lalu. Waktu itu saya 2 event bersamaan, Kepri Field Archery dengan satu yang Piala Menpora, yang satu Piala Gubernur, itu saat bersamaan bulan tahun yang lalu kita buat. Peserta yang Piala Gubernur yang target lurus 50-70 meter atau 30-20 semua itu peserta kurang lebih sekitar 450. Sementara field archery-nya peserta kurang lebih 100. Yang membuat saya saat itu menyatakan sport tourism itu karena bus yang ada di Batam View selama COVID dari Januari 2020 sampai Juni 2021, bus Batam View itu tidak pernah berjalan menjemput tamu. Alhamdulillah, waktu kita adakan event yang Juni tahun lalu itu, bus itu bisa menjemput tamu ke bandara. Artinya aktivitas dinas pariwisata bergerak lagi. Bergerak. Ya, ya. Dan yang membuat saya tertantang untuk mengadakan sport tourism itu, saat saya berkunjung ke Batam View, ada supir taksi. Ini bukan saya rekayasa. Supir taksi berterima kasih kepada pihak hotel sudah bawa tamu ke sini. Waktu itu saya mau turun ke mobil, orang hotel langsung bilang, "Pak, jangan terima kasih sama saya. Bapak terima kasih nih sama Pak Razak yang punya event." Dia datang, dia salamin, hampir dia cium tangan, "Pak, terima kasih sudah buat event di sini. Kami banyak berterima kasih karena taksi online-nya dipakai." Iya, iya. Di situ saya sangat tersanjung dan tertantang untuk membuat kembali gitu. Tadi Pak Razak bilang selama pandemi Perpani ini organisasi olahraga yang paling aktif. Itu maksudnya apa? Saya kan bukan baru juga kita di olahraga di olahraga organisasi. Di 2021 itu di awal tahun kita rapat kerja dengan program 8 kegiatan. Alhamdulillah kami melaksanakan kegiatan 2021 itu 13 kegiatan. Jadi kalau dibagi 12 bulan berarti setiap bulan saya punya kegiatan. Berapa peserta itu setiap kegiatan? Tidak hanya kegiatan, bukan hanya harus event begitu terus. Saya ada pelatihan wasit, ada pelatihan pelatih. Gitu. Jadi kita banyak kegiatan. Iya, iya. Dibanding cabang olahraga yang lain. Kalau saya berani iya, pasti iya. Oke, saudara, menarik soal Panan ini. Tapi ada yang lebih unik dari seorang Abdul Razak. Beliau punya bisnis yang tidak biasa. Bisnisnya membersihkan landasan pesawat. Nah, ketika orang naik pesawat, orang selalu berpikir soal rasa aman dan nyaman gitu. Nah, cuman ketika mau naik pesawat dia banyak doanya, cuma ketika turun dia lupa bersyukur gitu. Nah, karena ternyata di dunia ini Indonesia ini adalah peringkat 8 tingkat kecelakaan pesawat.
dan tertinggi di Asia. Nah, Pak Raja tugasnya adalah membersihkan landasan pesawat supaya jangan gampang tergelincir. Seperti apa Pak Raja bisnis ini yang Bapak lakoni sejak tahun 2005? Ya, itu namanya pembersihan rubber deposit. Jadi kalau saat pesawat akan landing itu ada crash antara ban dengan landasan itu berapi. Oh. Ada berapi dan asap. Jadi ban itu nempel di landasan. Ya, nempel di landasan. Sementara aturan dari penerbangannya sekian kali penerbangan dan ada ukurannya, tingkat kekesatan landasan tersebut ada ukurannya. Jadi ada saatnya dibersihkan. Kalau tidak dibersihkan, yang ditakutkan saat pesawat yang akan landing dalam keadaan basah, berarti karet ketemu karet ada air akan memudahkan tergelincir. Dari mana Pak Raza dapat ide punya bisnis seperti itu? Saat itu kalau saya tidak salah, pesawat dari Batam atau dari mana yang tergelincir di Solo atau di Yogyakarta. Ya. Ketika itu ada teman kita Bapak Makmur Ati di dalam tergelincir. Setelah dianalisa penyebab tergelincirnya itu Karena landasan salah yang satu licin. rubber depositnya tebal. Jadi saat itu Pak Tatang ya kalau nggak salah Dirjen Perhubungan Udaranya memerintahkan seluruh bandara harus dibersihkan rubber depositnya. Walaupun sebelum itu mungkin saya tidak tahu ya, dia otorita Batam saat itu melelangkan, ya saya datang, saya cari dari mana sumber materialnya, saya ke komunikasi dengan Jepang, dia kirim material, dia ini Material apa yang dikirim dari Jepang? chemicalnya. Oh, itu khusus ya? Iya khusus. Jadi caranya gimana Pak? Jadi setelah landasan itu penuh, ketebalannya sudah dipenuhi dengan rubber bekas roda pesawat, itu dibersihkan? Iya. Disikat? Ada yang sikat, ada yang pakai mesin. Jadi bermacam-macam, ada yang disikat, ada yang disemprot ya. Jadi tidak sama. Jadi disitulah kita bersaing dengan antara pengusaha yang bergerak di bidang itu. Bagaimana kontestan kita meyakinkan ini. Seperti saya masuk di Bandara Bali pada tahun 2018. Itu saya beauty contest dengan pengusaha yang lama kerja di Bali, membersihkan itu. Bagaimana beauty contest dipanggil, hanya 2 perusahaan dibuka, dilelang untuk kontrak jangka panjang, beauty contest. Oke, yang lama kerja sebelah sini dikasih jarak lebar yang akan dibersihkan 8 meter, 8 kali 8, saya 88 kali 8 meter. Kita kontes. Mana yang lebih cepat dan mana hasilnya yang tertinggi. Di tingkat kekesatannya. Setelah dikasih bahan kimia, semprot. Kita. Sementara ada yang pakai sikat. Ada yang bawa mesin. Kalau Pak Raja sendiri Nah, kalau kita punya sendiri itu pakai chemical produk Kanada. Kanada, tapi kita tidak bisa langsung beli di Kanada di mana-mana. Kita harus belinya lewat Jepang. Makanya saya udah kalau yang ke Jepang itu membersihkannya kapan? Saat pesawat bandara tutup. Ya kalau bandara internasional yang dia Ada 2 atau 3 jam dia tutup. Oh, Ada khususnya yang untuk membersihkan landasan. Ada yang jam 11 sampai jam 2, ada yang jam 2 sampai jam 5, ada. Jadi ada, dan itu tidak setiap malam. Kayak kita di Bali itu tidak setiap malam bisa dia tutup. Berapa bandara yang sudah pernah Bapak tangani? Saya sudah demo itu di 23 bandara. Perkiraan kita kemarin 2020 kita akan kerjakan di banyak bandara. Tetapi kita udah pernah kerja kontrak di bandara Bang Hang Nadim, Halim, Bali dan Samarinda. Empat bandara. 4 bandara udah pernah kita kerja. Tapi bandara yang lainnya semua kita udah demo, udah kontes, semua sudah siap-siap untuk bekerja 2020. Ternyata badai datang Covid, semua bandara. Berapa banyak perusahaan yang seperti Pak Raja? Kalau sampai kemarin itu hanya ada 2 di Batam? di Indonesia. Di Indonesia? Di Batam berarti cuma Bapak? Sekarang ada yang 1 itu masuk Batam, ada 2. Oh, iya. Pak Raza, ini kan bandara kan seperti Bapak bilang tadi, pesawat kan landing ini. Terus begitu dia landing, terus rodanya menyentuh landasan. Itu yang nempel ke landasan. Betul. Tapi kadang-kadang kan kita lihat juga
bisa bolak-balik dia mendaratnya, bisa dari sini, bisa dari sini. Itu maksudnya apa, Pak? Angin. Jadi dia harus turun dengan melawan angin. Jadi 04 Berarti atau yang Bapak bersihkan dua-duanya, Dua ujung sisi. landasan? Dua sisi. dua sisi. Oh. Itu berapa banyak pekerja yang harus membersihkan itu, Pak? Karena waktunya kan singkat. Tergantung kita dikasih volume berapa. Jadi kalau dari 2005 saya kerja orang banyak, tapi kita analisa bagaimana itunya semua. Jadi di 2019 saya udah hampir menyiapkan dapat menciptakan mobil yang untuk pembersihannya. Gitu kan. Saya udah kerja dengan yang di Jakarta untuk produksi gitu. Pak Reza, kalau kita perhatikan ya, masih banyak orang yang masih takut naik pesawat gitu. Terus ada yang mengatakan bahwa naik pesawat itu resiko yang terbesar itu adalah pada saat take off dan landing. Apa benar, Pak? Kalau saya bilang di take off dan landing itu kurang pas. Lebih bahaya lagi saat di atas. Loh, kenapa? Itu kan bisa autopilot. Di atas itu turbulence itu yang paling bahaya. Oh iya. Tapi kalau dibersihkan landasan yang dari karet itu yang nempel itu, berapa tingkat keberhasilan pesawat mendarat kalau dia sudah bersih? Kemarin waktu itu saya pernah, karena waktu di 2018 itu kan saya hampir 18 kali dalam sebulan itu terbang ke Indonesia yang lainnya, jadi sering cerita sama pilot itu, karena pesawat ini kan semakin tahun semakin canggih. Jadi agak tingkat resiko di landing itu coba kita lihat sendiri jarang. Ini karena ban pesawat juga semakin bagus, pengeremannya juga semakin bagus, kata dia semakin tangguh semakin bagus. Tapi ada juga pesawat ini yang bandel, Pak Reza. Dia pakai ban vulkanisir. Betul. Itu memang betul ya? Betul. Dan itu dampaknya apa? Kalau dampaknya, kalau kita yang kerja di landasan, kita pernah jumpa bukan karet ban yang nempel, tapi ban yang lepas. Itu jujur saya pernah jumpakan saat itu di Bandara Solo. Bukan Bandara Solo, Bandara Yogyakarta. Jadi kita ngelihat itu bukan rubber yang nempel di landasan, tetapi bekas ban yang vulkanisir, itu betul. Memang berbeda, Pak? Bapak bisa bedakan bekas ban? Kita tidak bisa bedakan, tapi kita jumpa potongan ban yang begitu. Jadi kita tahu, mungkin karena kita, kalau rubber deposit yang menempel di landasan dengan chemical kita, begitu dia kena air kita semprot, itu dia akan jadi serbu. Berarti kalau gitu Pak Raza, pesawat kargo sebenarnya bebannya lebih berat dan itu lebih kecil, besar kemungkinan nempel ban itu lebih banyak dibanding pesawat komersial. Kalau kita lihat pesawat ini kan jenisnya semakin beda, bannya semakin besar pesawatnya, bannya semakin banyak. Nah, makanya kita membersihkan bandara di Hang Nadiem itu hanya 14 meter. Di Bandara Bali itu bisa 18 sampai 20. Karena volume pesawat yang mendarat bukan lebih... volume pesawatnya. Pesawat yang turun di Bali itu badannya besar. Jadi dia pasti jarak ban sama bannya itu dia lebih besar. Itu tidak sama. Jadi di Indonesia juga terbatas perusahaan seperti ini. Iya. Jadi sebenarnya Pak Razak terjun ke bisnis membersihkan landasan juga kebetulan. Saya masuk Batam tahun 99. Waktu itu saya masih kerja sama orang, dibawa kerja. Saya mengawas di Bandara Hang Nadiem itu sebagai, waktu itu ada pengecatan marking di situ. Nah, di situ saya mulai kenal bagaimana itunya semua, ya udah. Tapi memang Pak Razak, dari data yang saya peroleh ya, memang lebih banyak kecelakaan pesawat itu karena tergelincir. Kalau saya menengok itu tergelincir tidak 100% dari rubber deposit. Mungkin kalau saya itu ada karena angin. Maksudnya dorongan angin. Angin, iya. Tapi kan pilot kan pastinya sudah tahu itu, bisa memprediksi soal angin. Mungkin ya itu. Tapi kalau soal licin memang dia nggak tahu, karena itu kan mungkin tidak terlalu dia perhatikan gitu. Terakhir tuh yang kita lihat yang tergelincir mungkin kalau tidak salah itu di Wamena ya. Iya. Iya di Wamena. Saya pernah ditawarkan kerja di Wamena, cuman saya takut nggak balik. Kenapa, Pak? Ya, bagaimana? Saya sudah 3 bandara yang saya masukin di sana, karena jujur agak ini sedikit kayak di Sorong
biak. Di biak itu ada ampang-ampang, ini landasan. Sebelum di situ dia buka dulu nih. Begitu ada pesawat mau turun, ini tutup dulu. Jadi masyarakat tidak boleh lewat di situ. Jadi bagaimana safety-nya kita mau kerja? Oh, gitu. seperti apa ya? Rel Kereta api ya? Iya, itu di biak waktu tahun 2011 saya kana. Selama Pak Razak berbisnis membersihkan landasan ini, apa pengalaman yang paling berkesan ya? Oh, yang paling berkesan itu kita bekerja di Bandara Bali. Saya paling berkesan itu bekerja di Bandara Bali dan Bandara Halim. Kenapa? Karena di Bandara Halim itu Pak, pesawat yang turun pesawat RI1, RI2. Jadi kapan orang bisa masuk yang ada pesawat RI1, RI2, ya kita harusnya kerja di Halim. Itu kelebihannya. Kalau di Hang Nadim? Ya kita umum lah begitu ya. Tapi kalau yang prestis yang tertinggi itu dia untuk ininya kita di Halim, dan view yang paling bagus itu Bandara Bali. Iya, Pak Razak, ini kan Batam ini terkenal sebagai bandara terpanjang di Indonesia, malah mengalahkan Cengkareng Jakarta, ya sampai hari ini gitu. Nah, kira-kira ada beda enggak kualitas landasan? Misalnya dari aspalnya, ada juga beberapa bandara itu yang seperti bergelombang, orang jadi khawatir gitu. Seperti apa sebenarnya kondisi landasan bandara kita ini? Kalau bandara kita, saya sampai sebelum di overlay, saya masih garansi ini masih runway terbaik se-Indonesia. Batam? Iya, Hang Nadim. Saat sebelum di overlay ya, karena tahun yang lalu ini di overlay. Tapi kalau yang sebelum di overlay itu, karena saya sudah masuk hampir 23 bandara dan sudah trial di semua landasan itu, Hang Nadim masih yang terbaik. Menarik nih bincang-bincang. Artinya ini tidak banyak perusahaan yang bergerak di bidang membersihkan landasan pesawat. Demikian saudara perbincangan kami dengan Pak Abdul Razak, Ketua Umum Perpani Kepri dan sekaligus juga Sekretaris Umum KONI Kepri, dan berbisnis yang beda dari yang lain, membersihkan landasan pesawat. Mudah-mudahan pesawat kita aman, baik-baik saja, tidak ada yang tergelincir karena landasannya sudah bersih. Terima kasih. Terima kasih Pak Razak, sampai ketemu lagi.